Ini suaranya Xtrada 5. Yep. Halo brother, selamat datang channel JKT Sepeda, channel yang mula sepeda baru dan terupdate. Di tahun 2026, pertama kali gue update sepeda Polygon yang kalian sudah request, sudah tanyakan, Bang, bahas dong. Oke, nih dia unitnya. Sepeda gunung Polygon Xtrada series. Kenapa gue bilang series? Karena nggak hanya satu seri. Di depan gue ada 3 varian. Ada Xtrada 7, 6, dan 5. Jadi gue membahas singkat apa yang membedakan, apa yang berubah. Kalau pembahasan detail mungkin banyak yang sudah review. Kalian bisa cek berbagai akun. Kalau ini untuk gambaran kalian menentukan pilihan yang mana. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, biar nggak ketinggalan update terbaru, promo terbaru dari channel JKT Sepeda. Semoga untuk kalian yang selalu pantengin channel ini diberikan kesehatan, kelancaran rezeki agar suatu saat nanti bisa punya sepeda idaman. Amin. Oke, lanjut. Ini dia. Di depan gue ada varian sepeda gunung hardtail, ya, model untuk Trabas XC. Yang pasti nomor 1 di Indonesia. Rata-rata kalian dari Sabang sampai Merauke sudah tahu tipe ini. Ya, ini dia. Tipe Polygon Xtrada series. Di belakang yang di depan ini warna merah hitam, di tengah Xtrada 6 warna charcoal grey atau black charcoal, dan yang di depan gue yang gue pegang ini Xtrada 7 warna blue black. Kita bahas apa yang membedakan dengan Xtrada sebelumnya dulu. Nih, simak baik-baik. Sekarang gue bahas perbedaan dengan edisi sebelumnya dulu ya. Sebelumnya Xtrada 5, 6 itu frame-nya ya seperti ini, masih quick release. Ya, kalian sudah banyak yang protes, udah bersekian tahun nggak ganti-ganti, sedangkan pesaing Clovis dan kawan-kawan Dominate ataupun Patrol sudah TA, kalian pada teriak kok nih kenapa masih quick release. Nih 2026 jawabannya. Tuh, sudah boost TA lagi tuh. Nah, itu dia yang membedakan ya. Sama secara geometri frame, kalian bisa cek di layar nih. Pause, perhatikan baik-baik. Secara model sebetulnya nggak ada perubahan. Secara model frame ya. Nih. Yang membedakan nih di seat stay sekarang lebih diagonal, nggak ada lengkungan kayak sebelumnya. Tuh, lebih meruncing, menyudut saja nih. Kalau dari material masih sama, frame alloy. Tuh, seat stay membulat. Yang chain stay PP ada chain protector. Pasti sudah ALX alloy. Nah, itu dia yang membedakan dengan edisi sebelumnya. Perbedaan yang kedua, yang pasti dari grup set, kita bahas yang paling tinggi dulu. Untuk yang Xtrada 7 pakai SRAM 70 12 speed, cranknya SRAM, Holotech juga 32T. Nih, semua pakai SRAM, termasuk rantai dan sprocketnya. Semuanya SRAM. Nih, kalau kalian cek sprocketnya tuh gede banget tuh, 1052T. Ya pasti berbeda dengan sebelumnya.
Ya, yang Xstrada sebelumnya memang berbeda. Pokoknya gue tampilin di layarnya yang edisi sebelumnya. Yang membedakannya lagi, ini dia, sudah pakai dropper seat post X-Fusion level 150. Tuh, kalau saddle sama semua, nanti perbahasan sama. Stang juga sama semua nanti. Pakainya brand yang sama, Polygon Sport 76 cm. Yang membedakan lagi nih dia, shocknya X-Fusion Air TA. Tuh. Jadi kalian ya memang idealnya sepeda premium itu sudah terus pakai angin. Ya, dan semua seri Xstrada pakai ring 29. Ya, cocok untuk terabas nih. Oke. Itu baru yang Xstrada 7. Gripnya nih lebih gambot. 29. Double wall, bannya Maxxis Recon 29 kali 225. Tuh. Selanjutnya nih, yang membedakan Xstrada 6 sekarang dengan sebelumnya, ini warnanya charcoal black. Tuh, gradasinya rata-rata. Tuh, Ciamik kalau lebih deket tuh. Ada nih decal warna red candy. Tuh. Pakainya X-Fusion lagi. Nih yang membedakan dengan sebelumnya, kita dari depan dulu. Shocknya sebelumnya XCR, ini sekarang X-Fusion angin dan TA. Tuh, ini untuk isi ulang anginnya kalian bisa buka di sini. Pokoknya pakai pompa khusus untuk shock ya. Untuk RD-nya tuh sekarang pakai Diore M6100 ya, masih sama nih. 12 speed, sudah Shadow Plus. Kalian bisa cek di layar. Untuk cranknya 32 hole, 32T, sudah Holotech juga. Nih. Untuk sprocketnya ini dari Shimano 1151T. Oh, tadi 52, ini 51T. 12 speed. Untuk riftnya sama alloy 32 hole, belum jangkrik juga, tertera dari Shimano. Pentil Presta, bannya pakai WTB Trail Boss 29 kali 225. Nih modelnya. Pembaruan yang di Xstrada 6 ini dia pakai dropper seat post lagi. Dari 150 travelnya, ini dia remote lockout atau untuk dropper seat postnya. Dan yang terakhir ini di Xstrada 5 warna baru red black. Nah justru unik nih, paling rendah justru malah dikasih bunyi-bunyian. Kita cek apa yang berubah dengan edisi sebelumnya. Kalian cek di gambar layar aja. Ada 5 sekarang pakai Qs U6000, 10 speednya udah Shadow Plus, cranknya Pro Wheel 32T, Holotech juga. Kelihatan nggak? Tuh udah bolong. Tuh, dari sini juga kelihatan, rata-rata udah bolong. Untuk gripnya sekarang sama 29 ER, bannya WTB Trail Boss 29 kali 225 sama. Pakainya Xstrada 5 dan 6. Namun masih sama dengan sebelumnya, seat postnya nih alloy 30.6 ya. Untuk shock pakai coil sama Travel 120 Santur XCM 32 nih. Jadi bukaan angin, namanya juga edisi basic. Depannya juga sudah dikasih gede ya, 180, sedangkan belakang 160 standar, dan center lock juga ya. Dan yang pasti yang terbaru sudah TA, itu dia yang membedakan dengan edisi sebelumnya. Yup, praktis. Untuk edisi terbaru lebih menarik dari segi spesifikasi pastinya ya. Ya, memang pasti ada salah satu spesifikasi yang belum gue sebutkan karena ini perbandingan aja. Kalau kalian lebih detail
cek, mungkin banyak yang sudah membahas ya. Jadi kesimpulan untuk video kali ini yang membahas persamaan dan perbedaan Polygon Xtrada series ini, sekarang masuk di kesimpulan, yaitu persamaan dari ketiga seri ini. Yang pasti frame-nya sama, semua sudah frame alloy, boost, TA, sudah taper. Modelnya nggak ada yang berbeda. Kalau dulu masih ada perbedaan di antara Xtrada 7 ke 6, ada perbedaan. Sekarang sama semua. Ya, kalau warna memang berbeda ya. Secara las-lasan ya kalian bisa lihat nilai sendiri, yang memang yang di atas semua udah diperhalus meskipun masih ada las-lasan, yang bawah masih kelihatan. Dari segi size kalian bisa cek berbagai macam pilihan size. Yang pasti yang membedakan yaitu grup set. Ya, ini pakai SRAM 12 speed, yang Xtrada 6 pakai Diorem 6100 12 speed, dan yang ini pakai QSU 6000 10 speed. Dan shocknya pun antara 6 dan 5 berbeda. Ini sudah angin. Ternyata fun fact-nya, antara shock depan Xtrada 6 dan 7 ini ternyata dikasihnya sama loh, Exusion 32. Tipe yang sama, nggak ada perbedaan nih secara, cuma kan berbeda dekal saja. Kecuali yang Xtrada 5 ini memang dia pakai coil ya. Jadi memang ada perbedaan di situ. Selanjutnya yang menjadi persamaannya lagi, handle barnya sama nih. Semua membentang 76 cm, tiga-tiganya sama, stemnya 4 cm, ini udah oversize juga. Dan yang lebih gokil menurut gue sih, dari yang basic sampai yang tinggi ini dikasih remnya sama, MT200 Shimano ya. Ya harusnya kalau ini sudah SRAM ya kasihlah full SRAM, gimana sih kok gado-gado, pasti kalian banyak hal yang protes. Ini udah yang paling tinggi di antara ini dikasihnya sama semua MT200 ya. Balik lagi, kalian silakan nilai sendiri. Dan hand gripnya pun dari murah sampai yang mahal sama karet seperti ini. Karet murah nih harusnya makin mahal, dikasih yang lebih lah, minimal yang ada penguncinya. Selanjutnya dari segi harga, ya memang kalau harga ada spesifikasi yang berbeda, pasti ada perbedaan juga. Ini yang paling basic, Xtrada 5 harganya 7 juta, memang lebih mahal dari sebelumnya. Ya memang nggak pakai dual chain ring, kan makanya kalau kalian pengen pakai ya ada lubangnya khusus tersedia. Nih sedangkan yang Xtrada 6 8,6 juta. Dan yang terakhir Xtrada 7 yaitu 11,2 juta. Kalian tinggal sesuaikan dengan budget kalian. Sedangkan dari segi berat, ini yang paling berat nih, 15 kg nih. Sedangkan yang Xtrada 5 dan Xtrada 7 beratnya 14,7 kg. Tetap untuk kalian dari Sabang sampai Merauke yang suka terabas, suka lusukan, ya suka nyari rute-rute baru di pedesaan, pegunungan. Ya sesekali buat bike to walk juga masih aman, apalagi sekarang pakai 29 ER. Kalau kalian pengen kecilin ya 165 atau 170 masih enak ngelinding ya. Kecuali untuk kalian yang pengen terabas becekan juga mantep ini, kalau udah 29 pasti lebih ngebut daripada 27,5 ya. Ya kembali lagi ke pilihan kalian, pasti kalian punya perspektif yang berbeda dari setiap sisinya. Atau kalian yang sudah punya unit ini salah satunya, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Unek-unek kalian keluarin, atau kalian sudah upgrade dari seri sebelumnya, ataupun kalian yang sudah meminang unit baru, silahkan tinggalkan kolom komentar ya. Kalian mau transaksi, gue sudah sematkan di deskripsi, ada di Tokopedia ataupun Shopee. Untuk harga tadi, harga di offline ya. Kalau di online pasti ada tambahan admin. Gila di 2026 ini, kacau. Kalau kalian pengen harga yang terjangkau ya offline, cuman ya ongkirnya sesuai dari wilayah kalian. Kalian mau datang langsung, cek unit, bisa bawa pulang langsung ke toko sepeda Maju Jaya, Jalan Taman Sari Raya, nomor 5C, Taman Sari, Jakarta Barat. Patokan perempatan Pecenongan ataupun stasiun Sawah Besar ya. Ini masuknya sebetulnya masih pusat, tapi untuk administrasi sebelah sini barat, sebelah sini sudah pusat. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman biar pada tahu. Yang pasti subscribe channel JKT Sepeda. Nantikan review gue selanjutnya. Oke, terima kasih.